Hai guys, bertemu lagi dengan channel Bicara Hukum. Jika pada video sebelumnya, kami telah membahas dalam playlist hukum perdata mengenai ini hak yang jarang diminta istri jika bercerai dengan suami, maka kali ini dalam playlist hukum acara pidana, kami akan membahas tentang tips menjalani sidang pidana di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang menonton channel YouTube kami. Karena konten ini bersifat aturan hukum yang diterapkan dalam praktek peradilan sehari-hari, sehingga diharapkan kepada setiap pemirsa agar menonton video ini sampai habis, agar tidak keliru dalam memahami dan menerapkannya. Kami akan menjelaskannya secara lengkap dengan dasar hukum yang jelas dan ingat, ini ditonton secara gratis. Baiklah, langsung saja. Sudah hampir 2 tahun, kita memasuki masa pandemi COVID-19 dan sepertinya itu belum akan segera berakhir. Adanya pandemi telah membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Tak terkecuali dalam praktek persidangan, terlebih khusus dalam perkara pidana. Hukum acara pidana kita yang berlaku di negara kita selama ini, terasa tertinggal jauh dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat di awal munculnya pandemi. Wajar saja, pandemi COVID-19 ini merupakan kejadian yang luar biasa yang terjadi di seluruh dunia. Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan produk peraturan yang secara khusus mengatur tentang teknis persidangan perkara pidana di pengadilan di masa pandemi. Adanya peraturan tersebut telah membawa perubahan yang sangat besar dalam praktek peradilan sehari-hari. Tentu ini mengingatkan kita dengan pemikiran dari Roscoe Pound yang menyatakan salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat perekayasa sosial. Terhitung tanggal 29 September tahun 2020, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik mulai diberlakukan. Oleh karena ini merupakan hal yang baru dalam praktek peradilan di negara kita. Tentu saja masih banyak orang yang tidak mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan untuk dilakukan dalam mengikuti persidangan secara elektronik. Mengingat dalam perkara pidana yang masuk dalam kategori hukum publik, yang dicari adalah kebenaran material atau yang lebih dikenal dengan kebenaran yang sesungguhnya. Berikut kami sampaikan secara jelas tips bagi terdakwa atau advokat dalam mengikuti persidangan secara elektronik di persidangan. 1. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020. Dalam keadaan tertentu baik sejak awal persidangan maupun pada saat persidangan sedang berlangsung, hakim atau majelis hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari penuntut umum dan garis miring atau terdakwa atau penasihat hukum dapat menetapkan persidangan baik secara konvensional atau tatap muka maupun secara elektronik. Nah, jika kita melihat bunyi pasal tersebut, berarti baik terdakwa maupun penasihat hukum dapat meminta kepada hakim atau majelis hakim untuk melakukan sidang secara elektronik. Tentu harus disertai dengan alasan logis agar hakim atau majelis hakim dapat menerima dan mengabulkannya. Karena itu sepenuhnya menjadi kewenangan hakim. 2. Dalam persidangan elektronik nanti, jika terdakwa dalam status ditahan, maka terdakwa akan mengikuti sidang dari rutan atau lapas dengan didampingi atau tidak didampingi penasihat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 huruf A dan B Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tersebut. Kemudian jika di dalam rutan atau lapas tidak memiliki fasilitas sidang elektronik, maka terdakwa akan mengikuti sidang di kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 huruf C Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tersebut. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, bagaimana halnya jika terdakwa sedang tidak ditahan? Jawabannya adalah terdakwa dapat mengikuti sidang di ruang sidang pengadilan atau dari kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 huruf D Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tersebut. Dalam kondisi terdakwa sedang tidak ditahan, oleh karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, bisa saja posisi terdakwa sedang berada jauh baik dari pengadilan maupun kejaksaan. Dalam kondisi seperti itu, apakah terdakwa harus bersidang di pengadilan atau kejaksaan? Jawabannya terdakwa dapat bersidang di tempat lain dengan syarat disetujui oleh hakim atau majelis hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 huruf D Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tersebut.
3. Dalam perkara tertentu yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, terdakwa wajib untuk didampingi oleh penasihat hukum. Ingat ya guys, ada kata wajib, dan ini gratis loh, artinya terdakwa akan didampingi seorang penasihat hukum tanpa harus membayar jasanya. Nah selanjutnya, bagaimana caranya ketika penasihat hukum terdakwa tidak bisa mendampingi terdakwa secara fisik dalam mengikuti persidangan dari rutan atau lapas? Jawabannya, penasihat hukum terdakwa dapat mengikuti persidangan di pengadilan maupun kejaksaan, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tersebut. 4. Dalam setiap pemeriksaan perkara, pembuktian menjadi suatu hal yang sangat penting dalam menentukan terdakwa bersalah atau tidak. Dalam proses persidangan secara elektronik, terdapat kemudahan yang bisa ditempuh dalam hal ini oleh terdakwa atau penasihat hukum. Karena sebagaimana diatur dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menyatakan, tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Dalam persidangan secara elektronik, pada dasarnya terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan untuk diperiksa di dalam ruang sidang pengadilan. Namun di tengah semakin meluasnya penyebaran COVID-19 saat ini, terutama adanya varian baru yang dikenal dengan nama Delta, tentu akan sangat beresiko jika saksi tersebut harus hadir di pengadilan. Solusinya adalah terdakwa atau penasihat hukum terdakwa dapat mengajukan permohonan kepada hakim atau majelis hakim agar saksi menguntungkan yang akan diajukan di persidangan diperiksa secara daring atau online. Hakim atau majelis hakim dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada dapat menetapkan pemeriksaan terhadap saksi tersebut dilakukan di tempat lain yang ditentukan oleh hakim atau majelis hakim. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 3 huruf D Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tersebut. Demikian guys pembahasan kami kali ini. Jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube kami dan menyalakan tanda loncengnya, karena pada video berikutnya, kami masih akan membahas konten-konten hukum yang menarik lainnya. Jika ada pertanyaan menyangkut konten saat ini atau ada hal-hal yang kurang jelas menyangkut persidangan secara elektronik, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.